Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada yang sedang menonton dari saluran YouTube dan Facebook 164 Channel yang terintegrasi dengan jaringan Facebook teman-teman keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di jam 11 ini di hari Selasa 28 Juli 2020, semoga kita terhindar dari wabah corona ya, terutama saat ini yang makin hari makin menegangkan kondisinya. Kurvanya tidak turun-turun, nampaknya kita perlu lebih sebagai pribadi kita harus menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan, social distancing, lalu kemudian sering-sering cuci tangan, banyak air di Indonesia, jadi kita perlu membiasakan diri untuk selalu menjaga kesehatan. Dan kalau mau keluar, jangan lupa pakai masker. Kalau bisa dikerjakan dari rumah pekerjaannya, stay at home, work from home. Baik, beberapa waktu lalu, sejak di awal musibah atau wabah corona, pemerintah semua negara sebenarnya termasuk Indonesia juga kelabakan untuk menghadapinya, karena ini adalah sesuatu yang sangat baru ya di dalam sejarah dunia. Tidak hanya di Indonesia, dalam sejarah dunia hampir semua negara tidak siap untuk menghadapi keadaan ini, sehingga banyak sekali polisi-polisi yang diciptakan dan sebagian lebih berhasil daripada yang lain, ada yang kurang berhasil. Di Indonesia, ada beberapa kali maju mundur kebijakan, namun sekarang sepertinya sudah mulai firm dengan beberapa kebijakan yang diambil, dan salah satu yang paling besar yang diambil langkah oleh pemerintah karena kebutuhan untuk menghadapi pandemi dan dampaknya terhadap perekonomian, untuk memulihkan perekonomian, pemerintah melakukan refocusing anggaran. Jadi yang sebelumnya ada pemotongan dari berbagai sektor yang dialihkan kepada sektor untuk mengendalikan dampak kesehatan pandemi COVID-19 dan efek di sektor ekonomi, karena semua negara termasuk di Indonesia terdampak langsung sektor ekonomi, terutama yang kalau di dalam tulisan-tulisan yang kita baca itu di sektor yang berhubungan dengan kerumunan, sektor wisata, sektor yang berhubungan dengan itu. Kita lihat awal-awal dulu Bali langsung sepi. Nah, yang begitu-begitu sektor-sektor ini kemudian sangat terdampak dan banyak yang lainnya. Sehingga pemerintah mengambil langkah yang cukup berani ya untuk refocusing anggaran. Ada undang-undang nanti bisa dibenarkan oleh narasumber yang berkompeten di situ. Tahun 2020 awal kemarin sudah membuat policy untuk merealokasikan anggaran. Pada kesempatan diskusi kali ini, dalam acara Peci dan Kopi, kita akan bicara mengenai perampingan organisasi dan refocusing anggaran yang diambil. Seberapa urgent itu dibutuhkan untuk menghadapi pandemi ini, baik untuk masalah kesehatannya ataupun membangkitkan kembali perekonomiannya. Ada 3 hal yang ingin kita diskusikan mengenai proses refocusing anggaran ini. Apakah restrukturisasi ini bisa menjadi jalan keluar dari situasi yang membelit kita saat ini? Yang kedua, dalam kacamata anggaran, apakah kita akan stay di budget APBN anggaran yang segitu, sementara kita tahu ada sektor yang mungkin bisa dipompa untuk kebutuhan kita di masa pandemi ini. Dan terkait dengan perampingan lembaga atau restrukturisasi lembaga, batasan-batasannya sebaiknya sejauh mana dan tingkat kebermanfaatannya dan seterusnya. Ada 3 narasumber yang sudah hadir bersama kita yang akan membantu teman-teman untuk memahami
masalah refocusing anggaran dan perampingan organisasi. Ini pertama adalah Mas Juri Ardiantoro, Deputi KSP. Assalamualaikum Mas Juri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seger sekali kayaknya ini. Alhamdulillah. Sekarang lagi di kantor Mas ya? Kantor. Oke. Terima kasih Mas sudah bergabung. Saya mau menyapa pembicara kita yang kedua, Bu Mirna Safitri. Bu Mirna, Deputi 3 Badan Restorasi Gambut. Assalamualaikum Bu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mas Rudi, Bapak-Bapak sekalian. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Mirna selain menjadi deputi juga ngajar juga Bu ya? Dosen di di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ya. Kita akan bicara nanti mengenai kelembagaan. Dan yang ketiga ada ada Kang Misbah. Assalamualaikum Kang. Audionya masih mati. Apakah di mute di sana atau di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Mas Misbah Hasan, Sekjen Fitra. Nanti kita akan bicara sedikit mengenai anggaran, Mas ya. Mengenai penganggaran. Siap. Baik. Saya mau ke Mas Juri dulu. Mas Juri, Kang Juri mengenai apa yang diambil pemerintah tentang refocusing anggaran dan restrukturisasi organisasi. Perampingan lembaga, ada lembaga-lembaga yang dievaluasi dan kemudian menjadi bagian konsekuensi dari anggaran kayaknya, ada perampingan anggaran yang berdampak pada restrukturisasi organisasi. Itu kalau di diskusi ini, kenapa itu diambil kira-kira Mas, pertanyaan yang pertama? Baik, terima kasih. Pak Rojali, Kang Rojali, saya mau sedikit jelaskan ya mengenai kebijakan pemerintah yang mungkin nanti arahnya ke jawaban untuk menjawab pertanyaan sampean tadi. Yes. Pertama, kebijakan pemerintah di dalam penanganan COVID. Jadi kebijakan pemerintah di dalam penanganan COVID dan dampak-dampaknya. Yang kedua nanti sesuai pertanyaan ada soal restrukturisasi kelembagaan. Dan yang ketiga soal anggaran. Mungkin juga nanti akan bisa saya jelaskan sekalian. Nah, kebijakan pemerintah di dalam penanganan COVID itu meliputi 3 kebijakan utama. Pertama adalah penanganan kesehatannya. Yakni bagaimana kita semua, pemerintah dan masyarakat, bekerja keras untuk mencegah terjadinya penularan atau menularnya wabah COVID-19 ini. Jadi di sektor kesehatan, jangan sampai orang terpapar atau jangan sampai orang meninggal. Kalau belum terpapar kita cegah, kalau sudah terpapar kita urus, kita rawat supaya sembuh. Nah, yang kedua adalah kebijakan menyangkut bagaimana di dalam wabah ini ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga antara lain masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama untuk masyarakat masyarakat dengan berpenghasilan harian yang sangat terganggu dengan wabah ini, sehingga tidak mudah untuk mencari penghasilan dan mendapatkan bahan makanan. Oleh karena itu, kebijakan kedua adalah membantu penyediaan jaring pengaman sosial, yakni dengan menyediakan bantuan sosial dalam berbagai skema. Kita tahu ada banyak sekali bantuan sosial ya, baik bantuan sosial tunai, kemudian non tunai, kemudian banyak kementerian lembaga juga yang melakukan pengadaan-pengadaan untuk menyediakan bantuan sosial, mencegah orang kelaparan, mencegah orang tidak makan. Yang ketiga, pemerintah juga concern terhadap bagaimana di dalam situasi yang serba sulit ini, ekonomi tetap jalan. Oleh karena itu, kebijakannya adalah kebijakan pemulihan ekonomi nasional,
terutama untuk sektor UMKM. Jadi kenapa pemerintah sejak awal tidak menggunakan atau tidak menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah? Karena kalau lockdown atau karantina wilayah, semua kegiatan sosial, ekonomi itu berhenti dan diberhentikan, sehingga kegiatan ekonomi juga mati. Tetapi kebijakan pemerintah adalah bagaimana sektor ekonomi tetap jalan sehingga roda perekonomian juga jalan. Ini untuk mencegah orang atau meluasnya kesulitan-kesulitan masyarakat akibat kesulitan ekonomi. Jadi pemerintah itu khawatir orang meninggal karena COVID, pemerintah juga khawatir orang meninggal karena kelaparan, karena tidak bisa makan, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga sektor keuangan sektor moneter. Nah, untuk kebijakan 4 kebijakan dalam penanganan COVID dan dampak-dampaknya, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran hampir 700 triliun kan, kalau nggak salah itu 695, sekian triliun yang dibagi untuk program 4 kebijakan utama tadi, baik penanganan COVID-nya maupun penanganan ekonomi. Nah, momentum ini juga sekaligus untuk menjawab tentang restrukturisasi kelembagaan. Momentum ini juga menjadi momentum yang sangat baik untuk melihat bagaimana respon kelembagaan pemerintah di dalam menangani COVID. Jadi penanganan COVID dan dampak-dampaknya, termasuk pemulihan ekonomi nasional, memerlukan langkah yang cepat, langkah yang efektif, langkah yang lincah menurut Presiden, kalau menurut kata Presiden, dan tidak terbebani oleh rangkaian birokratisasi yang panjang. Karena kita tahu semua bahwa masih ada banyak kelembagaan-kelembagaan, birokrasi-birokrasi yang perlu dipersingkat, perlu diefektifkan untuk mempercepat proses penanganan COVID, mempercepat proses pemulihan ekonomi, dan mempercepat seluruh kepentingan kita semua untuk menangani COVID dan dampak-dampaknya. Nah, salah satu yang diambil tentu adalah restrukturisasi kelembagaan. Jadi lembaga-lembaga yang justru membuat birokrasi kita makin panjang itu bisa direstrukturisasi dan membuat proses penanganan ini menjadi lebih efektif. Jadi sebetulnya restrukturisasi kelembagaan ini kan bagian dari keinginan atau kebijakan pemerintah, khususnya Presiden sejak awal. Pada saat kampanye kan bolak-balik mengatakan Pak Jokowi itu bahwa salah satu yang menjadi janji dalam kampanye itu adalah reformasi birokrasi. Setelah terpilih juga sebelum dilantik, Presiden bicara mengenai visi Indonesia, salah satu hal penting dari 5 visi itu adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu dipahami sebagai reformasi struktural agar lembaga-lembaga yang ada ini semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah, semakin bisa kerja cepat untuk menangani berbagai persoalan maupun untuk mengeksekusi berbagai kebijakan. Nah, jadi Pak Rojali, jadi kalau kita rangkai mengenai penanganan kebijakan penanganan COVID dan dampak-dampaknya, termasuk pemulihan ekonomi nasional dan restrukturisasi kelembagaan itu bisa dikaitkan di situ. Tetapi sebetulnya kepentingan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan antara lain dengan menghapus beberapa lembaga-lembaga itu adalah sebetulnya adalah cita-cita visi Presiden sejak awal menjabat sebagai Presiden, baik periode pertama maupun periode yang kedua ini. Kepentingannya sederhana supaya birokrasi kita tidak terlalu panjang, cepat melakukan eksekusi atas berbagai kebijakan, mengefisiensi SDM, dan tentu saja adalah mengefektifkan anggaran. Nah,
terkait dengan refocusing, saya agak kurang menangkap sebetulnya apa maksudnya dari refocusing anggaran terkait dengan restrukturisasi ini. Tapi kalau boleh saya kaitkan, jelaskan. Pertama, tadi saya menyebut bahwa anggaran penanganan COVID dan dampak-dampaknya itu jumlahnya besar sekali, hampir 700 triliun. Dari mana anggaran itu? Anggaran itu berasal tentu dari anggaran-anggaran yang sebetulnya sudah ada di kementerian lembaga, yang sebagian memang sudah sejak awal sudah sudah direncanakan untuk Kementerian Kesehatan yang untuk penanganan kesehatan, BNPB untuk bencana, yang lain juga begitu sesuai dengan kepentingan kementerian lembaga. Tetapi dalam konteks penanganan COVID ini, kementerian lembaga itu diminta untuk melakukan realokasi dan melakukan refocusing dari berbagai anggaran yang bisa ditunda. Kemudian realokasi dan refocusing anggaran itu diarahkan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional yang jumlahnya hampir 700 triliun, dan itu sudah didasarkan pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, Perpu 1/2020 yang mengatur mengenai anggaran penanganan COVID itu. Istilahnya itu adalah kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Jadi itu mengenai alokasi anggarannya. Jadi, nah salah satu cara menyediakannya dengan cara realokasi dan refocusing anggaran yang ada di kementerian lembaga yang ada. Oke. Jadi kira-kira itu sementara. Siap, Kang. Jadi kita sudah background-nya sudah ketemu ya. Memang alurnya demikian. Tapi yang mungkin orang-orang lupa, ini menarik ketika ditekankan kembali sama Mas Juri bahwa restrukturisasi ini sebenarnya bagian dari kampanye sebelumnya ya, sebelum adanya ini. Oke, saya mau ke Mbak Mirna. Ini Mbak Mirna deputi di BRG Badan Restorasi Gambut. Sebenarnya kalau dilihat dari semangatnya itu kan banyak teman-teman aktivis juga yang terlibat di situ, aktivis lingkungan terutama ya. Karena awalnya untuk mencegah bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan juga Mbak ya, yang dampaknya juga lumayan kalau sudah kadung terjadi, tapi preventingnya sebelumnya sering dilupakan. Terus sehingga lahirlah BRG untuk membasahi programnya, untuk kemudian menjaga dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk memantau itu. Biar jangan sampai ada kebakaran lagi yang dampaknya bisa sampai ke mana-mana, termasuk ke Singapura sampai marah-marah kan waktu itu. Baik Mbak, Mbak Mirna, kalau saya pertanyaan di awal itu mengenai sebaiknya pertama melihat rencana pemerintah ya, dengan kebijakan restrukturisasinya dan sebaiknya sejauh mana sih batasan-batasan kelembagaan perampingan kelembagaan itu dibutuhkan. Silakan Bu Mirna. Ya, baik, terima kasih Mas Rozali. Pertama saya ingin menyampaikan begini, BRG ini kan lembaga non struktural. Ya. Jadi di dalam ketatanegaraan Indonesia kan kita juga sudah mengetahui bahwa lembaga non struktural itu salah satu fungsinya adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, membantu melakukan akselerasi seperti itu. Jadi kami sangat menyadari hal tersebut, dan ketika dibentuk Januari 2016 itulah yang menjadi spirit dari kerja kami. Ya, nah kemudian saya juga ingin menyampaikan tadi yang disampaikan oleh Mas Rozali tentang kilas balik pembentukan BRG ini. Ya, jadi ini kan sebuah keputusan politik penting dari Bapak Presiden menghadapi
betapa seringnya kita itu mengalami problem dengan asap, dengan kebakaran hutan dan lahan, problem domestik, problem regional, dan juga global. Karena itu di konferensi perubahan iklim di Paris tahun 2015, saya masih ingat, Desember 2015, Bapak Presiden menyampaikan salah satu komitmen dari Indonesia itu adalah pengurangan emisi gas rumah kaca 29% dengan usaha sendiri pada hingga tahun 2030 dan 41% kalau ada bantuan dari luar negeri. Jadi itu adalah komitmen yang dicatat di dunia internasional. Tidak hanya itu, kemudian Bapak Presiden juga menyampaikan di forum tersebut bahwa sebagai wujud dari komitmen itu Indonesia akan melakukan restorasi ekosistem gambut. Dan karena itu dibentuklah lembaga yang disebut dengan Badan Restorasi Gambut. Itu beliau sampaikan di Desember 2015. Dan Januari 2016 lembaga BRG kemudian dibentuk. Dengan tadi tugasnya adalah membantu untuk melakukan akselerasi agar kegiatan restorasi ini khususnya di 7 provinsi itu dapat berjalan dengan baik. Jadi karena itu saya kira Perpres BRG ini, Perpres 1 2016 ini menarik ya, karena saya jarang sekali menemukan ada Perpres tentang LNS yang masa kerjanya dibatasi. Jadi BRG ini kan dibatasi dalam masa kerjanya 5 tahun, dan 2016 sampai dengan Desember 2020. Itu ada hal yang positif karena kemudian membuat kami menjadi fokus untuk bekerja mencapai target-target yang diberikan oleh Bapak Presiden dan kemudian melakukan berbagai macam inovasi agar target-target tersebut bisa tercapai. Karena pada kenyataannya ketika berbicara tentang restorasi gambut, ini kan sama ketika kita berbicara tentang bagaimana sih membuat sesuatu yang sakit itu menjadi sehat. Ekosistem gambut yang sedang kita bicarakan ini bukan ekosistem gambut yang kondisinya baik-baik saja. Ini ekosistem gambut yang rusak parah. Jumlahnya itu diperkirakan kan 2,67 juta hektar. Jadi sekitar 3,5 kali atau mungkin hampir 4 kali Pulau Bali seperti itu ya. Rusak parah dan kemudian ini harus dipulihkan. Tetapi juga ketika berbicara pemulihan itu situasinya juga tidak hitam putih. Tidak, itu bukan area kosong. Di area 2,67 juta hektar itu ada lebih 1.000 desa dan kelurahan. Oke. Ya, ada kegiatan ekonomi masyarakat macam-macam, mulai dari pertanian sawah, perkebunan, ada yang juga jadi nelayan, petambak dan lain-lain. Data kami di tahun 2016 menggunakan indeks desa membangun yang dibuat oleh Kementerian Desa PDTT. Dari desa-desa yang ada di dalam target restorasi gambut yang sudah diukur indeksnya oleh Kementerian Desa, itu 87% itu statusnya adalah desa sangat tertinggal dan tertinggal. Jadi itu situasi sosial yang kami hadapi. Situasi yang lain adalah di areal 2,67 juta hektar itu terdapat ratusan perusahaan baik kehutanan ataupun perkebunan kelapa sawit dan lain-lain. Yang luas arealnya itu 1,7 juta hektar. Jadi hampir 50% ya, lebih 50% dari areal target restorasi itu adalah di areal perusahaan. Nah, ini yang membedakan kondisi kita dengan kondisi yang ada di negara-negara lain. Karena banyak orang mengatakan kita mungkin perlu belajar dari Finland, kita belajar dari Jerman, tapi kondisinya berbeda. Di sana tidak mengalami tadi berhadapan dengan 1.000 desa, berhadapan dengan ratusan perusahaan, dan lain-lain. Nah, itu yang dihadapi oleh Indonesia. Jadi area restorasi gambut itu ada pada kondisi pemanfaatan sosial ekonomi seperti itu, dan tentunya ketika berbicara restorasi, ini tidak purely kemudian harus berbicara persoalan lingkungan saja. Karena kita juga perlu berbicara soal ekonomi. Ya, ekonomi nasional, ekonomi desa, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami untuk berpikir keras dalam 4,5 tahun terakhir ini, apa yang harus dilakukan. Karena tadi ketika berbicara tentang restorasi, ini bukan soal ada kebakaran harus dipadamkan, seperti itu, tapi bicara tentang kehidupan ekonomi. Sekedar gambaran saja,
tahun 2016 itu, ketika Indonesia kan ada kebakaran hebatnya kan 2015 ya. Betul. Itu Bank Dunia merilis studi yang menghitung berapa sih kerugian ekonomi pada saat 6-7 bulan kebakaran itu. Dan ketemulah angka 221 triliun. Itu kerugian ekonomi sesaat pada saat itu. Wow. Ya. Tetapi saya ingin menambahkan lagi, Universitas Harvard dan Columbia juga melakukan studi yang ingin melihat sebenarnya apa dampak dari kebakaran dan asap itu terhadap kesehatan. Ya. Dan kemudian menemukan bahwa untuk Indonesia itu diperkirakan jika persoalan kebakaran itu tidak ditangani, maka orang-orang yang terpapar asap di 2015 itu akan mengalami kematian dini. Ya, kematian dini itu berarti ya di bawah 50 tahun lah seperti itu ya. Karena kan ini kan bukan efek sesaat ya, gitu loh. Karena itu semua dan mereka yang terpapar itu kan mereka yang terpapar tahunan dengan asap itu. Nah, Harvard dan Columbia mengestimasi kalau tidak ada upaya serius untuk mengubah keadaan, artinya kebakarannya terus berlangsung, ya asapnya terus dihirup, itu maka diperkirakan ada 91.600 kasus kematian dini di Indonesia dengan baseline dari data yang diambil pada saat kebakaran 2015. Nah, pada titik ini saya ingin mengaitkan juga dengan persoalan pandemi yang kita hadapi. Jadi kita jarang sekali kan melihat isu lingkungan dan kebakaran ini terkait dengan isu kesehatannya. Padahal itu hal yang sangat penting. Dengan mengambil tadi misalnya kita melihat apa yang dirilis oleh peneliti dari Harvard dan Columbia itu, maka pada saat pandemi seperti ini persoalannya menjadi lebih serius karena bulan ini, bulan depan dan sampai September itu kan kita akan menghadapi kemarau. BMKG berkali-kali memperingatkan harus hati-hati, kemarau akan terjadi gitu loh. Kalau kemarau itu terjadi, kemudian kesiapsiagaan kita menjadi lemah, kemudian pencegahan kita juga kurang, sehingga kebakaran menjadi terjadi lagi dan tidak terkendali, maka yang terjadi itu adalah double bencana. Betul. Pada saat kita masih berjibaku untuk menyelesaikan persoalan pandemi, dan di sisi yang lain, itu kebakaran menjadi tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini kan yang harus menjadi concern yang perlu dipikirkan dan kami sangat menyadari itu. Oleh karena itu, tadi kalau kita bicara tentang refocusing anggaran, kami juga melakukan itu. Dari anggaran kami tahun 2020 ini kan awalnya kan 312 miliar. Setelah refocusing itu menjadi 215 miliar. Jadi sekitar 97 miliar itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan untuk respon COVID dan lain-lain. Tapi di luar itu pun kami juga melakukan upaya-upaya dengan anggaran yang tersisa itu untuk membantu upaya-upaya penyiapan ataupun respon cepat terhadap COVID dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa di lokasi-lokasi di mana kami bekerja itu masyarakat kesiapsiagaannya meningkat, kemudian juga pastinya itu pencegahan-pencegahan terhadap kebakaran itu bisa dilakukan. Kira-kira demikian, Mas Rozali. Oke, ini menarik sekali karena kebakaran hutan ini sesuatu yang dampaknya cukup besar ya terhadap sama kita. Artinya apa yang dilakukan, kalau saya melihat dari anggarannya, prosesnya yang dilakukan itu yang dilakukan oleh BRG tadi dari 312 menjadi 216 miliar untuk karena sekitar 97-nya direalokasi untuk kebutuhan COVID. Ini untuk untuk preventing bencana yang jauh lebih besar. Dan kalau itu terjadi di tengah-tengahnya di tengah-tengah pandemi sekarang, wah ini nggak kebayang ya, nggak kebayang. Dari anggarannya kita aja sekarang udah babak belur gara-gara ini. Oke, saya mau ke Mas Misbah Hasan. Mas Misbah, Mas, ya. Kita ini bicara anggaran. Dari awal kita memang isunya adalah ketika pandemi datang, isu yang pertama kali bergulir, duit kita itu kurang untuk menghadapi sesuatu yang segede ini. Sehingga kalau diingat di awal-awal,
ada dorongan untuk ngeprint duit sekitar berapa banyak itu ya? Oh, banyak banget pokoknya 1000 hampir 10% GDP kita kayaknya waktu itu ya, untuk ini. Artinya waktu itu semua orang concern bahwa duit kita ini nggak cukup untuk ini. Terus sekarang berlanjut sama apa yang langkah yang diambil pemerintah, salah satunya adalah untuk kesehatan tadi, untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Jadi refocusing atau restrukturisasi tadi bahasanya Mas Juri, ngambil dari tempat yang sudah tersedia yang harusnya bisa dipending mungkin ya, dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Kalau jenengan kalau ngelihat kayak misalnya saya bayangkan kita ngelihat budgeting policy kita, itu gimana Mas analisanya Mas? Ya, terima kasih Mas Rozali. Selamat pagi menjelang siang, Bu Mirna, Mas Juri. Panggil Mas saja ya, biar lebih dekat. Mbak Juri, Mas Juri dan Mbak Mirna. Gini, saya akan bicara tentang dua hal. Yang pertama, yang terkait dengan realokasi ya, refocusing anggaran berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sampai ke level baik di level pusat, daerah maupun sampai ke level desa gitu ya. Karena kebijakan ini juga berpengaruh sampai ke level desa. Yang kedua, saya juga akan merespon terkait dengan restrukturisasi kelembagaan penanganan COVID ini. Misalnya tadi ada beberapa yang kemudian dibubarkan. Saya ada slide. Oke. Sambil disiapkan slide-nya. Share gitu ya. Sebentar Mas. Sambil disiapkan slide-nya, saya mengundang kepada teman-teman yang mau bertanya, mumpung banyak narasumber yang sangat kompeten untuk bicara tentang refocusing anggaran restrukturisasi di sini, serta ada Bu Mirna dari BRG yang tugasnya tadi sudah disebutkan. Nah, teman-teman jika mau bertanya sesuatu mengenai tema yang kita bicarakan, silahkan komen, tulis pertanyaannya di komen di Facebook atau di YouTube 164 Channel, agar nanti pertanyaan Anda bisa kami langsung ditanyakan kepada narasumber. Jangan lupa ditulis untuk narasumber siapa, kalau misalnya ingin lebih fokus. Terima kasih. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Rozali. Jadi ini, saya akan bicara tentang pertama perubahan postur APBN kita gitu ya. Kita semula di awal-awal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019, ini APBN murni, itu pendapatan negara itu diproyeksikan sekitar 2.233,2 triliun. Dengan belanja sekitar 2.540,4 triliun. Artinya defisit anggaran itu sekitar 307,2 triliun atau 1,76% dari PDB. Nah, karena COVID ini, sekarang ini sudah ada 2 kali perubahan APBN. Yang pertama melalui Perpres 54 tahun 2020, yang kemudian diubah lagi menjadi Perpres 72 tahun 2020. Nah, ini terlihat sekali bagaimana tren pendapatan negara kita itu terkontraksi sangat tajam. Dari 2.233 kemudian menjadi 1.760,8. Nah, sekarang ini diproyeksi pendapatan negara hanya 1.699,9 triliun. Artinya ini kontraksi yang luar biasa gitu ya, sekitar 42% dari total pendapatan kita. Nah, ini juga berpengaruh terhadap, sementara belanjanya itu naik sangat signifikan karena ada upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan COVID ini. Di Perpres 72 ini, anggaran belanja yang diproyeksikan itu sekitar 2.739,17 triliun. Nah, ini menyebabkan defisit kita juga mengalami lonjakan yang luar biasa ya, minus 1.039,2 triliun atau lebih dari atau sekitar 6,34% dari PDB. Jadi ini memang postur APBN yang sangat tidak ideal kalau kita lihat dari
aspek pendapatan negara maupun dari aspek belanjanya. Nah, kemudian dari postur belanja itu kemudian 72% itu digunakan untuk KL, ya, jadi kementerian dan lembaga, sementara sisanya sekitar 27,9% itu digunakan untuk TKDD, transfer ke daerah dan dana desa. Jadi itu posturnya ya. Nah, untuk apa anggaran-anggaran yang fokus kepada penanganan COVID itu, ini juga ada perubahan. Komitmen pemerintah di awal itu sekitar 405,1 triliun. Kemudian naik menjadi 677,2 triliun. Sekarang, tadi juga sempat disebutkan oleh Mas Yuri, itu sekitar 695,2 triliun. Dipakai apa saja? Ini ada kesehatan, itu 87,55 triliun, perlindungan sosial sekitar 203,9 triliun, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa ada kenaikan yang sangat signifikan di belanja negara ini untuk penanganan COVID, gitu ya. Sementara besaran anggaran ini ternyata tidak berkorelasi positif terhadap jumlah masyarakat yang terpapar COVID, gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan efektivitas dari anggaran-anggaran penanganan COVID ini. Gitu. Nah, kita ngikuti ya apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh gugus tugas COVID itu sekarang ini rata-rata masyarakat yang terpapar itu sudah di atas 1.000 orang. Nah, ini juga sangat memprihatinkan. Nah, kontraksi maupun pembengkakan belanja itu kemudian ditutup dari mana? Nah, ini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 ini perubahan dari Perpres atau Perpu nomor 1 ya, Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara. Sumber-sumber pembiayaannya itu pertama dari penyesuaian besaran belanja wajib. Ini kan ada mandatory spending ya, pendidikan 20%, APBN ya, kesehatan 5% dari total APBN. Kalau di daerah ini 20% pendidikan, 10% kesehatan. Terus pergeseran anggaran antar unit atau antar KL. Ini juga sudah terjadi. Terus penggunaan anggaran dari SAL, dari sisa anggaran lebih tahun lalu gitu ya. Dana abadi pendidikan atau akumulasinya. Dana yang dikuasai negara termasuk dari BLU, Badan Layanan Umum. Dan seterusnya. Nah, yang keempat, kelima itu pemerintah diberi kewenangan untuk menerbitkan surat utang negara. Nah, ini yang perlu kita cermati juga, kemana surat utang negara ini dijual, apakah di dalam negeri oleh BI atau ke luar negeri. Nah, sebagai utang luar negeri. Terus pembiayaan dari luar maupun dari dalam negeri, dan efisiensi realokasi refocusing anggaran KL. Nah, saya mau cepat saja dari realokasi anggaran KL ini masih dari APBN murni ke APBN perubahan yang pertama, Perpres 54 2020 itu ya. Itu sebenarnya sudah ada sekitar 73 triliun anggaran yang bisa diefisiensikan ya, untuk penanganan COVID ini. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Mirna bahwa di restorasi gambut, Badan Restorasi Gambut juga mengalami pengurangan anggaran, Bu ya. Nah, ini juga terjadi di seluruh KL kecuali beberapa kementerian yang memang langsung menangani COVID ini, misalnya Kementerian Kesehatan, ada juga Kementerian Pendidikan juga sepertinya sudah stabil. Nah, yang terpenting justru adalah pembiayaannya. Jadi ada pembekakan pembiayaan dari utang. Pembiayaan utang ini yang dari 351 triliun menjadi sekitar 1.000,6 triliun. Ini yang proyeksi sebelumnya. Dan ini bisa membengkak karena belanja pemerintah juga mengalami pembengkakan. Nah,
Nah, potret anggaran di lembaga-lembaga non-struktural itu, kalau kami hitung ya, ini masih hitungan di 2018, itu ada sekitar 79 lembaga negara non-struktural yang dibiayai oleh APBN. Nah, paling besar itu SKK Migas, itu ada 1.000 atau 1,8 triliun ya. Nah, kalau BRG di 2018 itu sekitar 235 miliar. Itu kalau BRG ya. Kalau KSP berapa, Pak? Mana KSP kecil. Oh, KSP kecil ya. 70 sekian miliar per setahun. Iya. Nah, itu ini potret ini saya ambil anggaran di lembaga negara non-struktural yang di atas 20 miliar. Jadi jadi ada SKK Migas, ada BRG, ada BPH Migas, BNSP, terus LPSK, lembaga penjamin keselamatan itu ya. Terus ada KONI dan seterusnya. Nah, ini potret dari anggaran-anggaran yang dikelola oleh lembaga-lembaga non-struktural. Totalnya itu 3,8 triliun. Nah, pada 2018 itu terserap 88% atau sekitar 3,36 triliun. Nah, sebarannya seperti apa? Digunakan untuk apa saja? Yang 3,36 triliun yang terserap itu untuk belanja pegawai itu sekitar 252,2 miliar atau hanya 7%, sebenarnya kecil. Belanja barang jasa ini untuk makan minum, perjalanan dinas itu sekitar 1,13 triliun atau 34%. Belanja modal itu hanya 2%, sangat kecil. Dan belanja lain-lain, ini yang perlu ditelusuri nih, lain-lain. Karena anggarannya cukup besar, yaitu 1,91 triliun atau 57%. Nah, ini sebenarnya yang perlu evaluasi menyeluruh gitu ya, terhadap bagaimana efisiensi maupun efektivitas pengelolaan anggaran-anggaran di masing-masing lembaga-lembaga negara ini. Nah, itu kira-kira potretnya. Nah, kalau kita hitung, ini hitungan kasar saja gitu ya, bahwa rata-rata per lembaga, meskipun ini variasinya sangat banyak gitu ya, kalau kita rata-ratakan dari 79 lembaga negara ini, per lembaga itu mengelola sekitar 48,2 miliar. Ini rata-rata keseluruhan. Nah, jadi kalau hari ini melalui Perpres 82 2020 itu kemudian ada 18 lembaga yang dibubarkan, itu sebenarnya negara hanya mendapatkan anggaran efisiensi itu sekitar 868,7 miliar per tahun. Jadi sebenarnya kalau ya ini lumayan ya, tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya kalau hanya 18 lembaga itu. Nah, yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi yang Fitra berikan, yang pertama tadi sempat disinggung juga oleh Pak Yuri bahwa di era Jokowi ini sebenarnya tidak hanya sekali ini ya, tidak hanya saat ini ada pembubaran lembaga, tetapi sejak awal di 2014 misalnya, di awal-awal Pak Jokowi ini menjabat sebagai presiden, itu ada sekitar 10 lembaga yang dibubarkan. Ada Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan seterusnya. Itu ada sekitar 10 lembaga. Terus di 2016 itu kembali Presiden membubarkan sekitar 9 lembaga. Gitu ya, dan membentuk lembaga-lembaga baru itu dan atau menggabungkan lembaga-lembaga baru. Jadi total lembaga yang sudah dibubarkan sebenarnya ada 23 lembaga plus 18 ini. Jadi sudah cukup banyak gitu ya. 23 lembaga plus 18 yang terbaru, dan ada 9 lembaga negara baru yang dibentuk di 2016 dan seterusnya. Jadi misalnya kayak Badan Pengelola dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim waktu itu kemudian digabung menjadi KLHK gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini
ada proses-proses penggabungan. Ada juga yang di 2017 itu juga dibubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo misalnya. Itu kan sudah dibubarkan. Artinya memang satu sisi ada upaya untuk melakukan reformasi birokrasi karena mungkin lembaga-lembaga ini dianggap sudah tidak relevan, tidak efektif dan seterusnya, dan memang negara butuh penghematan anggaran. Itu mungkin alasan-alasannya. Yang kedua, sebenarnya Fitra sepakat dengan adanya perampingan ini, termasuk perampingan terhadap personal dan kelembagaan yang ada di negara ini. Karena kita tahu kan ada banyak sekali lembaga-lembaga yang mungkin dari jumlah personalnya itu besar gitu ya. Nah ini juga yang harus dilakukan evaluasi ya, tidak hanya 18 lembaga tersebut yang dibubarkan, tetapi poin ketiga, jika mau fair sebenarnya seluruh lembaga termasuk KL, kementerian dan lembaga ini harusnya dilakukan evaluasi. Karena kita tahu kan dari kemarin sempat Pak Presiden marah-marah gara-gara serapan untuk belanja kesehatan dari 87,5 triliun tadi itu hanya terserap sekitar 1,5% statementnya Pak Presiden. Atau kemudian dibantah oleh Kemenkyu bahwa sudah 4,5% misalnya. Nah ini kan ini harus dilakukan evaluasi menyeluruh ya, mana KL yang tidak perform, mana lembaga yang tidak perform, bisa dilakukan pembubaran atau pergantian. Gitu. Yang keempat, rekomendasi kami, perubahan postur anggaran, baik itu APBN atau APBD, seharusnya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil. Karena kita melihat bahwa tadi sudah ada perubahan postur anggaran sebanyak 2 kali, tetapi sebenarnya itu tanpa masukan-masukan bahkan dari DPR RI misalnya, atau apalagi masyarakat sipil. Nah ini yang sangat kita sayangkan, kalau memang ada komitmen untuk menyelesaikan, menangani problem pandemi COVID-19 ini secara bersama-sama, seharusnya pelibatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk NU misalnya, Muhammadiyah dan seterusnya, itu juga harus diajak ngomong. Itu kira-kira Mas Rozali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, matur nuwun. Terima kasih Mas Misbah. Paparannya mantap sekali. Kita jadi ngelihat postur anggaran terus. Nah, yang menarik barusan disinggung ya, bahwa di saat pandemi kita banyak mengalokasikan untuk faktor kesehatan, justru di Kementerian Kesehatan yang nggak perform. Yang serapannya sangat sedikit. Oke. Tadi ada catatan-catatan dari Fitra. Yang ketiga yang menarik sebenarnya, agar fair dilakukan di semua kementerian dan lembaga ya. Menarik sekali catatan itu, karena apa ya? Bisa jadi tidak di hanya lembaga non struktural, tapi di kementerian dan lembaga yang lain yang juga ini. Baik, Mas Juri, kalau ngelihat dari paparan tadi, misalnya, nah ada satu pertanyaan ini, Mas, yang menjadi batasan-batasan dalam batasan-batasan dalam membuat perampingan lembaga ini seperti apa sih, Mas, ininya, Mas, diskursusnya? Ya gini, secara teknis pekerjaan ini sedang dilakukan secara intensif oleh Kementerian Menpan RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pak Menteri dan jajarannya sedang melakukan kajian dan mengenai kelembagaan yang ada, dan nanti Kemenpan RB ini akan memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pak Presiden mana lembaga-lembaga yang menurut kajian Kemenpan RB itu perlu dihapus dan fungsinya diberikan kepada atau dilimpahkan kepada kementerian lembaga yang ada. Nah, kriterianya saya kira secara umum bisa disampaikan ya, sebagaimana Presiden inginkan, bahwa
struktur kelembagaan itu mesti ramping supaya bisa gerak cepat, supaya juga lebih lincah begitu. Nah, kita tahu banyak lembaga yang sebetulnya secara fungsi maupun kewenangannya itu bisa di-handle atau bisa dilaksanakan oleh kementerian lembaga yang ada. Sehingga kalau ada lembaga-lembaga non-struktural yang fungsinya bisa diperankan oleh lembaga atau kementerian yang ada, maka pertanyaannya untuk apa lagi lembaga itu? Hanya akan memperpanjang birokrasi dan memperlambat satu eksekusi kebijakan tertentu. Di samping juga soal anggaran maupun soal SDM yang tentu harus dibutuhkan oleh lembaga itu. Jadi kriterianya ya sederhana saja bahwa dari sisi fungsi dan kewenangannya itu sudah bisa dilaksanakan oleh kementerian lembaga yang ada. Yang kedua, memang ada banyak lembaga yang dibentuk untuk mempercepat, mengakselerasi atau untuk melaksanakan satu kebijakan yang dalam waktu tertentu. Kalau misalnya tugas dari lembaga itu sudah selesai atau sudah menyelesaikan tugasnya, maka itu bisa jadi lembaga yang patut untuk dihapus. Misalnya lembaganya Mbak Mirna ini, BRG, Badan Restorasi Gambut ini kan dari sisi pembentukannya dibatasi waktunya. Kalau nggak salah akhir tahun ini ya, Pak, 2020. Nah, nanti akan dilihat BRG ini apakah dari sisi fungsinya atau dari sisi kebutuhannya, apakah BRG ini akan selesai atau akan diperpanjang atau dilanjutkan, mengingat betapa pentingnya lembaga ini di tengah banyak masalah kita di soal lahan gambut ini. Tentu kita paham betul bahwa Badan Restorasi Gambut ini dibentuk oleh Presiden dan fungsinya sangat penting. Kita juga menghadapi problem lingkungan dan problem tentu yang sekarang sedang menjadi kepentingan Presiden juga, membuka lahan pertanian dari lahan-lahan yang gambut yang ada, misalnya food estate yang sekarang sedang digagas oleh pemerintah itu kan sebetulnya juga membutuhkan keterlibatan dari BRG ini. Nah, tentu ini akan menjadi pertimbangan pemerintah ya untuk melanjutkan atau tidak. Jadi kriteria-kriteria seperti itulah yang menjadi secara umum menjadi patokan bagi pemerintah untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan. Dan itu semua kewenangannya, leading sektornya ada di Kementerian Menpan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan nanti yang memutuskan adalah Presiden. Oke, jadi nanti Menpan-RB memberikan rekomendasi hasil dari evaluasinya, lalu Presiden yang akan menentukan, gitu Mas ya? Iya, betul. Baik, catatan dari Mas Juri tadi adalah apakah salah satunya efek kalau yang disampaikan oleh Mas Misbah adalah evaluasinya, performnya selama ini, terus apakah tantangannya yang dari Mas Juri adalah menyelesaikan tugasnya, artinya tantangan yang ketika dia dibentuk apakah sudah terselesaikan atau tidak. Misalnya kalau kasusnya BRG tadi itu kan kayak lahan gambutnya, preventing kebakarannya misalnya hari ini. Taruh contoh misalnya beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi kemarau lagi yang rentan terhadap bahaya kebakaran. Saya membayangkan, kalau kita membayangkan BRG kalau BRG ini seperti lembaga kayak asuransi kesehatan gitu ya. Jadi dia melakukan upaya-upaya kesehatan, jadi preventing lah sifatnya, agar tidak terjadi penyakit yang menyebabkan biaya yang jauh lebih besar seperti kebakaran. Kalau saya ramu dari catatan Mas Juri dan Mas Misbah tadi, pertanyaan untuk BRG ini bagaimana evaluasi dari pekerjaan yang kemarin? Maksudnya adalah masih banyak nggak pekerjaan yang belum terselesaikan, kira-kira tantangan yang dihadapi
di lapangan, terutama menghadapi kemarau yang akan datang di depan ini dan di tengah-tengahnya wabah corona yang sedang berlangsung. Silakan Bu Mirna. Ya, baik Mas Rozali. Saya tertarik juga mengomentari tadi Mas Rozali katakan BRG ini seperti asuransi kesehatan. Kalau saya lebih prefer mengatakan BRG ini seperti UGD. UGD? Ya, UGD di rumah sakit yang memang pasiennya itu parah ya, yang tadi saya bilang 2,6 juta hektar dengan berbagai kompleksitas persoalannya. Karena itu kami dituntut untuk bekerja cepat, gitu ya. Nah, itu yang menjadi saya kira budaya kerja yang ada di BRG ini menarik ya. Jadi kalau tadi kita berbicara evaluasi dan lain-lain, kami senang untuk bisa berbagi pengalaman kepada siapapun juga yang tertarik untuk melihat bagaimana sih sebenarnya ketika ada satu lembaga dibentuk dengan tugas spesifik, persoalannya kompleks, terus lembaga ini harus beradaptasi. Jadi bagaimana membangun kultur organisasi. Nah, ini untuk merespon tadi kebutuhan kita perlu ramping, tapi juga lincah dan juga problem solving base gitu ya. Kami punya pengalaman yang luar biasa di dalam 4,5 tahun ini untuk bisa mewujudkan itu. Karena itu kalau mau bicara tentang hybrid organisasi, saya bisa katakan BRG ini adalah salah satu contoh organisasi hybrid yang di mana personelnya itu yang jumlahnya tidak sampai 200 orang dengan melaksanakan tugas seperti itu dengan berbagai latar belakang, ada dari birokrasi, ada dari NGO, ada dari profesional, semua harus tumplek-blek dalam satu tempat, tidak boleh lagi berpikir lama, semua harus buat perencanaan, langsung action, langsung evaluasi dan lain-lain. Itu seru sekali pengalamannya dan mungkin nanti di pertemuan yang lain kita lebih bisa mengeksplor itu. Terus yang kedua, kalau ditanyakan sudah selesai atau belum, tentu saya tidak bisa menjawab itu ya. Khawatirnya nanti terkesan ada konflik of interest, jangan-jangan kepengen diperpanjang dan lain-lain ya. Tapi saya sih menyarankan lebih baik stakeholdersnya yang berbicara. Karena kan ini kan kita bicara pemulihan. Nah, semua juga tahu pemulihan itu takes time kan gitu ya. Kalau interest untuk kepentingan bangsa dan negara saya kira perlu dikemukakan, Mbak Mir. Iya, betul. ya, jadi gini. Kami kan gini, saya sebenarnya punya tayangan ya. Ini menarik. Jadi ada seorang guru besar dari Jerman, ahli gambut ya. Okay. Dia mengomentari apa sih yang sudah dilakukan oleh Indonesia ya. Kalau boleh saya tayangkan sebentar saja ini. Silakan. Nah, bisa terlihat nggak ya? Ya. Yang di atas itu adalah Perdana Menteri Norwegia, ya, Ibu Erna Solberg. Jadi saya hadir di pertemuan di mana beliau menyampaikan statement itu, mengatakan bahwa Halo, Mbak, apa yang dilakukan Jokowi dengan restorasi gambut ini adalah ambisius reform. Oke. Tidak ada negara di dunia yang mengatakan ingin merestorasi sekian juta hektar gambut dalam waktu 5 tahun itu. Oke. Itu disampaikan oleh Perdana Menteri Norwegia. Yang di bawah ini adalah Profesor Hans Justen dari University di Jerman. Malang melintang melakukan studi mengenai gambut. Dan dia katakan apa? Indonesia itu lebih baik dari negara-negara lain, termasuk juga Eropa yang berkoar-koar kampanye emisi gas rumah kaca bla 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 itu. Dan dia katakan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam 2 tahun 2017 dan 2018 melakukan upaya mulai membasahi gambut ini dengan jumlah luasan yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh beberapa negara Eropa yang lain. Dia compare dengan Jerman misalnya seperti itu, yang mengatakan Jerman itu sampai 2050 hanya mampu membasahi 400 km persegi per tahun. Kemudian juga di-compare dengan Finlandia, itu juga jumlahnya jauh di bawah Indonesia. Jadi ini pembelajaran yang menarik ya. Jadi bagaimana dunia internasional, politisi dan juga para ahli itu mengatakan yang dilakukan Indonesia ini adalah sebuah start yang baik, didukung oleh kepemimpinan politik yang kuat, yang kadang-kadang orang katakan itu impossible dalam 5 tahun, tapi kita tahu sendiri Pak Jokowi karakter beliau seperti apa, dan itu mulai bisa dilakukan.
seperti itu. Nah, jadi dengan hal itu, saya juga ingin mengatakan, kami menyadari sekali 5 tahun pertama ini, ibaratnya tadi kan saya katakan BRG itu kan sebagai UGD ya. Jadi 5 tahun pertama ini ibaratnya hanya mampu memberikan painkiller, hanya mampu memberikan obat pereda rasa sakit, gitu loh. Apakah sudah pulih? Belum, masih banyak tahapan lain yang harus dilakukan. Nah, jadi itu yang saya kira bisa saya sampaikan. Tapi kami tetap sadar diri dengan segala kerangka regulasi yang diberikan kepada kami. Kami mencoba sedapat mungkin melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden sampai dengan 2019 misalnya. Yang kami sudah lakukan itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan intervensi pembasahan itu pada sekitar 88% dari target yang ada, yang itu di luar areal konsesi, sementara di areal konsesinya khususnya yang perkebunan itu dilakukan mencapai 80%, ya seperti itu. Nah, yang kedua, saya tertarik dari Mas Misbah tadi menyampaikan. Jadi saya ingin ngambil contoh anggaran kami yang 2020 ya, yang sudah dipotong tadi jadi 215 miliar. Itu 38%-nya atau 82 miliar itu diberikan ke daerah. Jadi sejak 2018 itu anggaran kami itu dengan mekanisme tugas pembantuan itu hampir 40%-nya itu dikelola oleh daerah. Jadi pelaksanaan restorasi gambut itu pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah daerah, apakah Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kehutanan dan lain-lain. Belanja pegawai dan operasional kami itu rata-rata per tahun itu 6%. Nah, selebihnya itu adalah kegiatan restorasi yang dilakukan di areal konservasi. Karena kan kalau bicara sisi kewenangannya kan areal konservasi itu masih masuk ke dalam masih masuk ke dalam kewenangan pemerintah pusat. Jadi taman nasional yang itu besar sekali luasannya. Nah, itu dilakukan kegiatan restorasinya oleh UPT Kementerian LHK dengan anggaran restorasi dari yang dialokasikan untuk BRG itu sekitar 50% digunakan untuk itu. Nah, dari postur itu memang lebih banyak kami itu melakukan kegiatan-kegiatan langsung di tapak, apakah melalui pembangunan infrastruktur pembasahan, kemudian pemberian bantuan-bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat, ada ribuan kelompok masyarakat yang didukung, kemudian juga pemberdayaan 500 lebih desa untuk mendukung agar tadi yang saya katakan status desanya meningkat. Dan alhamdulillah kalau kita melihat sedih di tahun 2016 itu 87% statusnya sangat tertinggal dan tertinggal. Di 2018-2019 dengan data IDM Indeks Desa Membangun terbaru dari Kementerian Desa PDTT itu sudah terlihat ada cukup banyak desa yang statusnya meningkat jadi desa berkembang, jadi desa maju, bahkan ada yang menjadi desa mandiri. Kalimantan Barat saja misalnya itu 2020 ini ada sudah 12 desa yang statusnya sudah paripurna ya, statusnya sudah menjadi desa mandiri. Jadi itu saya kira hal-hal yang bisa saya komentari terkait tadi beberapa pernyataan ataupun juga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para narasumber ataupun oleh Mas Rozali sendiri. Kira-kira demikian. Terima kasih Mbak Mirna. Ini cukup challenging ya sebenarnya. Masalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu rata-rata dalam angkanya 52% itu terjadi di kawasan di atas lahan gambut dan itu menjadi concern utama ya dari BRG. Oke, kita ke Mas Misbah. Mas Misbah, ya. Tadi masalah restrukturisasi juga sudah dibahas. Tapi ada satu hal yang sepertinya memang miss dari ini ya, saya mau tanya ke Mas Misbah ini, persoalan anggaran. Karena sepertinya kan diskursusnya akan akan bermuara pada APBN posturnya itu ya. Tadi itu ngerjain apa juga, larinya ke situ, budgeting policy-nya. Tadi bicara restrukturisasi untuk menangani COVID, lalu kemudian ngambil dari pos-pos yang sudah tersedia. Pertanyaan saya, apakah memungkinkan untuk menambah anggaran dari pos yang
seharusnya ada untuk jadi digenjot, tapi belum termaksimalkan. Misalnya dari sektor pajak misalnya, Mas. Ada pos-pos yang masih bisa di ini. Itu how possible, atau kalau itu mungkin dilakukan bisa cepat nggak? Karena kita sepertinya kan kayak orang utang, butuh fresh money dengan cepat gitu agar bisa terlaksana. Silakan. Iya, benar Mas Ghazali. Jadi memang ini di kalangan dunia usaha yang selama ini juga memberi masukan terhadap pendapatan negara ini kan juga mengalami kontraksi yang sama gitu ya. Banyak sekali industri-industri maupun dunia usaha yang kemudian tidak bisa beroperasi secara maksimal ya karena pandemi COVID ini. Di banyak daerah sudah ada kebijakan PSBB misalnya yang itu mempengaruhi mobilitas masyarakat ya di dalam melakukan kerja-kerja harian mereka gitu ya, apa itu di perusahaan atau di kantor mereka gitu. Itu pengaruhnya sangat besar. Tetapi dari 18 lembaga yang dibubarkan, saya ada satu catatan ya yang menurut saya ini perlu saya komentari itu. Yang pertama adalah soal tim pembubaran terhadap tim transparansi industri ekstraktif gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang ini negara lagi butuh sumber pendanaan yang luar biasa dari berbagai sektor gitu. Termasuk sektor industri ekstraktif ini, tambang, terus batu bara dan seterusnya itu ya. Tetapi justru tim transparansi industri ekstraktif ini dibubarkan yang kita tahu bahwa selama ini potensial loss pendapatan, baik itu pajak atau non-pajak, PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak, yang besar dari industri ekstraktif ini banyak sekali yang loss, yang hilang. Gitu ya. Jadi yang disetorkan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, proyeksi yang sebenarnya. Nah ini yang kemarin itu sebenarnya yang cukup membantu adalah tim transparansi industri ekstraktif ini. Berapa sih perusahaan-perusahaan industri ekstraktif yang seharusnya membayar kontribusi, membayar pajak gitu ya terhadap negara yang itu kemudian dikelola menjadi PNBP. Misalnya. Nah ini yang kami sayangkan gitu ya. Termasuk nanti juga saya mendukung kalau BRG ini jangan dibubarkan gitu. Karena kita tahu bahwa peran-peran BRG ini sangat signifikan di dalam tadi dia bisa sebagai UGD dan sebagai ketika tadi ada kolaborasi dengan Kementerian Desa misalnya itu bisa menjadikan pendidikan pendidikan terkait dengan pengelolaan gambut ini menjadi lebih baik. Bagaimana dana desa juga didorong untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan misalnya. Jadi ini lembaga-lembaga yang itu sebenarnya potensial untuk memberi support kepada negara terutama dalam sisi pendapatan atau itu betul-betul memberi manfaat yang besar kepada masyarakat itu yang seharusnya dipertahankan gitu ya. Jadi itu kira-kira Mas Rozali. Dan kalau dari sisi refocusing tadi itu, dari realokasi, sangat bisa anggaran-anggaran KL ini untuk diefisiensikan. Nah, kita tahu bahwa kemarin di perubahan pertama itu sebenarnya sudah terkumpul sekitar 73 triliun. Nah, itu menurut saya masih sangat kecil potensi realokasinya. Nah, ini yang perlu disisir kembali, belanja-belanja perjalanan dinas, belanja-belanja makan minum yang itu sekarang ini sudah bisa menggunakan IT gitu ya, teknologi, rapat-rapat menggunakan aplikasi semacam ini itu kan bisa menghemat. Nah, itu kemudian direalokasi atau direfocusing untuk penanganan COVID ini, baik itu dari aspek kesehatan, jaring pengaman sosial maupun pemulihan ekonomi. Saya pikir itu, Mas Rozali. Oke. Ini statementnya Mas Misbah ini kalau BRG ini
didukung dan sebaiknya tidak dibubarkan. Kalau saya perdalam, Mas, sedikit. Ya. Kriteria yang perlu dibubarkan itu yang seperti apa sih, Mas? Ya, yang pertama tadi yang memang lembaga-lembaga yang sebenarnya itu dibentuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang insidentil, gitu ya. Insidentil. Kalau persoalannya sudah selesai, saya itu bisa dibubarkan. Tetapi kan kalau BRG ini kan sebenarnya soal kebakaran lahan, soal mungkin juga menimbulkan konflik lahan, gitu ya, dan seterusnya itu, ini kan sepanjang sejarah Indonesia merdeka ini kan selalu muncul dan ini tidak selesai-selesai gitu ya. Nah, tetapi memang kemudian perlu koordinasi, perlu integrasi dengan program-program yang lain yang itu mendukung untuk tadi dilakukannya restorasi tadi ya di kawasan-kawasan gambut yang mudah terbakar itu. Yang kedua, menurut saya ya lembaga-lembaga yang mungkin tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yuri bahwa sebenarnya itu bisa di-handle, bisa dilakukan fungsi dan perannya oleh kementerian. Gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan evaluasi termasuk lembaga-lembaga yang selama ini untuk akomodasi politik saja gitu ya. Ketika Pak Jokowi terpilih, terus kemudian harus ada akomodasi politik, kemudian dibentuk lembaga-lembaga semacam. Nah, itu yang menurut saya perlu dievaluasi betul lembaga-lembaga yang justru memperbesar struktur organisasi kelembagaan negara kita, gitu. Dan itu pasti juga akan terjadi pemborosan anggaran. Oke, baik. Ada kata kunci yang bisa menggarisbawahi dari beberapa narasumber kita, teman-teman dimanapun Anda berada. Sebelum saya minta closing statement dari masing-masing narasumber, pertama adalah pengevaluasinya mesti berdasarkan tingkat kemaslahatan lah ya. Kalau misal dibawa ke diskursus kita, teman-teman sebagai kelompok Nahdien, wah ini penontonnya 164 warga NU yang baik-baik. Nah, harus berdasarkan pada manfaat dan madorot. Contoh misalnya BRG, tantangannya masih sangat banyak dan manfaatannya dia ngurusin environment, terus kemudian ada salah satu tugasnya pengawasan konstruksi lahan gambut, terus perlindungan area budidaya, area perlindungan dan budidaya, serta memastikan lahan-lahan itu tetap ada, karena sebagian orang menganggap itu kayaknya nggak penting, harus dibangun gitu, dijadiin apa misalnya gitu. Padahal itu perlu dijaga juga. Terus kemudian berdasarkan manfaat, terus yang lain adalah catatannya berdasarkan performnya si lembaga itu sendiri terhadap dalam mengadres masalah-masalah sosial. Dan yang ketiga, yang menjadi catatan lain adalah semestinya apa yang dilakukan pemerintah tidak menghilangkan koordinasi atau tetap dengan menggunakan mekanisme koordinasi antar kementerian dan antara lembaga tinggi negara seperti pemerintah atau bahkan dengan organisasi kemasyarakatan. Di sini ada catatan, slide di catatan, sepertinya memang sepanjang pandemi ini, kalau saya melihat catatan itu bersama dengan yang lain, kok kayaknya pemerintah apakah karena situasinya sedang darurat sehingga harus mengambil kebijakan dengan cukup cepat, sehingga seperti seolah-olah lebih kurang koordinasi dengan lembaga lain dibanding dengan periode-periode sebelum pandemi misalnya begitu. Baik, ini 15 menit terakhir. Saya minta closing statement dari Mas Juri. Kira-kira apakah memang betul Mas Juri ini karena diperlukan langkah cepat untuk mengambil kebijakan sehingga terkesannya minim koordinasi antara pemerintah dan DPR atau pemerintah dengan
organisasi kemasyarakatan, sebagaimana tadi ada catatan yang disampaikan oleh Mas Misbah tadi. Penutup ya. Ya. Jadi pertama soal penanganan COVID. Jadi betul seperti yang tadi disampaikan oleh moderator maupun narasumber yang lain, bahwa pengalaman menangani wabah ini kan pengalaman baru yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga dialami oleh hampir seluruh negara semua negara yang memang terjangkit wabah ini. Jadi lebih dari 200 negara saat ini mengalaminya. Dan sebagai pengalaman baru, dan wabah ini wabah yang sangat besar, penularannya sangat cepat, sementara belum ada infrastruktur yang secara khusus disiapkan untuk menangani wabah ini, baik dari sisi teknologinya maupun dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi yang lain. Jadi semuanya serba kaget dan kemudian serba dibutuhkan langkah cepat untuk menangani ini. Saya ambil contoh saja, misalnya bagaimana kita sejak awal kesulitan untuk mendapatkan alat pelindung diri, ya, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menangani wabah ini. Nah, belum lagi bicara soal vaksin yang sampai hari ini belum bisa ditemukan, dalam arti belum ada produk vaksin yang bisa dipakai untuk melakukan vaksinasi secara masif. Jadi memang situasinya seperti itu, situasinya sangat darurat dan kita butuh banyak waktu, butuh banyak cara yang baru untuk melakukan penanganan ini. Nah, situasi seperti ini juga momentum yang sangat baik ya, sangat tepat untuk kembali mengingatkan apa yang menjadi komitmen Presiden, apa yang menjadi komitmen pemerintah, bahwa perkembangan zaman ini atau situasi saat ini tidak lagi bisa birokrasi maupun lembaga-lembaga negara yang ada ini bekerja seperti biasa, bekerja dengan as usual, bekerja dengan cara-cara lama, tapi harus mengubah cara pikir maupun cara kerja yang sama sekali harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan zaman ini atau saat ini, yakni lembaga-lembaga atau sumber daya atau birokrasi yang bisa kerja cepat, yang bisa kerja dengan inovasi-inovasi baru, sehingga kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bisa bekerja secara cepat atau lembaga-lembaga yang fungsinya tidak kelihatan, maka itu dievaluasi, termasuk adalah para personil atau orang-orang atau SDM yang bekerja di lingkup pemerintahan yang tidak bisa mengikuti perkembangan ini, tidak ada inovasi, kerja seperti biasa, lambat, sehingga persoalan-persoalan numpuk tidak terselesaikan dan kemudian menunjukkan performa pemerintah yang dianggap kewalahan menghadapi berbagai situasi darurat seperti ini. Jadi jelas sekali pesannya Presiden, pesan pemerintah ini, lembaga mana saja yang keberadaan fungsinya tidak efektif dan itu juga bisa diperankan dijalankan oleh lembaga dan kementerian lain, maka itu layak untuk dihapus atau dibubarkan. Termasuk orang-orang yang bekerja di level pemerintahan, kalau tidak perform, tidak bisa bekerja baik, tidak ada inovasi, tidak bisa kerja cepat, kerjanya biasa saja, ya terpaksa harus dievaluasi dan bisa likuidasi, bisa diberhentikan dan sebagainya. Jadi itulah pesan kuncinya sebetulnya dari reformasi kelembagaan maupun reformasi birokrasi untuk lebih menghadirkan pemerintah sebagai institusi yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Terima kasih. Siap, Kang Juri, terima kasih. Ke Bu Mirna, kalau melihat dari potensi kebakaran hutan misalnya, ini terus kemudian tantangannya masih ada, refocusing anggaran atau kelembagaan
ini apa namanya sedang diperbincangkan saat ini. Terus kemudian melihat misalnya tantangannya adalah kebakaran hutan yang sampai 52% terjadi di atas lahan gambut, yang kemudian nanti berdampak terhadap perubahan iklim juga, apa namanya siklusnya ya, sementara kemarau di depan kita. Terus kemudian mungkin kesadaran masyarakat ini karena baru dikerjakan selama satu periode terakhir ya, jadi kesadaran tentang masyarakat untuk menjaga apa namanya kawasan gambut ini masih juga sangat minim kali ya ininya. Terus ditambah dengan situasi yang berkembang pandemi dan yang mengharuskan adanya restrukturisasi kelembagaan yang menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana apa namanya diskursus atau tanggapan dari teman-teman di internal di BRG sendiri, Bu? Kalau tadi menanggapi yang disampaikan oleh Mas Rozali, pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau bicara soal kesadaran masyarakat itu justru sekarang itu sangat meningkat. Ya, jadi kami melihat dan menyaksikan sendiri itu luar biasa. Masyarakat itu sudah betul-betul ingin menjaga ekosistem gambutnya, bahkan tidak berani membakar lagi. Kami bekerja dengan ribuan petani yang menjadi kader. Mereka sekarang mengembangkan teknologi pertanian tanpa bakar, itu betul-betul inovasi petani, kami fasilitasi, dan itu sudah dilakukan di ratusan tempat sebagai tempat-tempat uji coba, sebagai laboratorium milik petani, yang menurut saya itu adalah sebuah cerminan bagaimana keswadayaan masyarakat untuk ikut menyelesaikan persoalan kebakaran ini bisa dilakukan. Yang kedua, kalau bicara soal kebakaran, ini kan kita tuh semua sudah tahu penyebabnya apa, penyebabnya siapa dan di mana, ya. Cuman persoalannya sekarang maukah ini dihentikan seperti itu. Jadi itu yang menjadi kata kunci. Nah, yang ketiga, saya ingin balik lagi kepada tema diskusi kita pada hari ini. Kami di BRG, seperti yang saya sampaikan di awal, sangat sadar diri bahwa kami ini LNS, struktural. Yang tadi, lembaga non-struktural itu adalah state auxiliary, yang tugasnya memang membantu untuk mempercepat pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Jadi kami menempatkan diri sebagai lembaga non-struktural dengan hakikat fungsi seperti itu. Oleh sebab itu, yang kami lakukan adalah satu, sedapat mungkin kami melakukan mainstreaming dan integrasi pada apa yang sedang kami kerjakan ini ke berbagai level pemerintahan, baik di tingkat pusat, bahkan pemerintah daerah, bahkan sampai ke tingkat desa. Seperti tadi sudah saya sampaikan juga di tingkat desa dengan RPJM desa, RKP desa, alokasi anggaran dana desa, dan lain-lain, itu juga kami fasilitasi. Di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten, kami juga mendorong agar RPJMD itu juga mengintegrasikan aspek perlindungan gambut. Ada beberapa daerah sudah kami fasilitasi untuk membuat perda tentang perlindungan gambut. Di tingkat pusat, kami juga merasa beruntung tadi sebagai LNS yang personelnya hibrid ini, kami tidak punya beban sektoral. Ya, jadi sangat ringan, sangat gampang untuk berkoordinasi dengan berbagai macam kementerian lembaga. Kementerian Desa PDTT salah satunya, Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, bahkan ketika kita berbicara tentang paralegal yang ada di masyarakat gambut, itu sangat baik sekali dan saya sendiri surprise. Sekarang saya berada di pemerintahan dan melihat koordinasi itu bisa kok berjalan gitu loh. Bahkan sampai di tingkat tapak kami sama-sama bekerja untuk itu. Tentu saja dengan Kementerian LHK juga seperti itu. Jadi ini kan sebuah exercise yang menarik ya. Kalau kita bicara gimana sih birokrasi karena sektoralisme sangat tinggi gitu ya. Ternyata kalau mau kita lakukan itu juga bisa kita lakukan. Tapi salah satunya mungkin tadi ya, mungkin kami karena nggak punya histori, nggak punya beban masa lalu yang harus mengedepankan sektoralisme, itu menjadi lebih gampang dilakukan. Yang terakhir, culture extraordinary. Itu menjadi spirit yang sangat penting di BRG. Seperti tadi saya sampaikan, ketika Bapak Presiden mengatakan bekerja di 2016 dengan target yang orang semua mengatakan it's impossible,
kami harus putar otak bagaimana itu semua bisa dilakukan. Jadi bagaimana yang namanya perencanaan, pelaksanaan itu di tahun pertama itu luar biasa sekali trial and error-nya. Ya, sampai kemudian muncul beberapa ide seharusnya kita ke depan begini, dan itu evaluasi ongoing itu terus kami lakukan. Jadi kalau kita bicara ini Mas Misbah terutama, biasa kalau NGO kan theory of change kan gitu kan ya. Donor kan itu BRG melakukan itu. Jadi sudah betul ada, kalau dari sisi APBN pasti kita punya lah ya pakem-pakem itu kan ya. Jadi harus ada apa namanya RKA yang harus diikuti. Tetapi di dalam implementasinya theory of change itu menjadi spirit yang sangat penting. Kita semua berorientasi kepada goal, berorientasi kepada tujuan gitu loh. Jadi problem-problem administrasi, birokrasi itu harus bisa diselesaikan agar tadi tujuan yang sudah ditargetkan itu menjadi bisa dilaksanakan. Jadi dalam hal ini, saya sendiri melihat Perpres 1 2016 yang diterbitkan oleh Bapak Presiden ini sebuah pembelajaran yang menarik untuk mendiskusikan soal desain organisasi pemerintahan, gitu ya. Karena tadi ketika ini diberikan masa waktu kerja, ketika diberikan target, ketika kemudian personelnya dimungkinkan itu hybrid, kira-kira bagaimana hasilnya? Nah, kalau kita berbicara evaluasi, ya saya sepakat bahwa evaluasi itu perlu dilakukan, dan kami menyediakan diri sebagai tempat untuk dijadikan objek studinya lah mungkin seperti itu. Kalau Fitra kepengen mengkaji efektivitas anggaran BRG, siap. Karena kami juga perlu asupan saran-saran untuk bisa improvement seperti itu. Kira-kira demikian, Mas Rozali. Baik, ini menarik sekali ya kalau bekerjanya orientasinya on goal, karena sering sekali kita mendapati ketika ada pertanyaan misalnya apa yang sudah dilakukan dalam rangka ketika ditanya tentang mengenai sebuah persoalan dan dipaparkan sering oleh pejabat pemerintah, yang dipaparkan biasanya dia fokus kepada aktivitinya, tidak pada goal dampaknya, dan itu kayak dia seperti mengulang kaset yang sudah diputar kemarin, hari ini diputar lagi. Kita sebenarnya masyarakat kan butuh dampak output dari pekerjaan itu kan. Kalau di NGO ada logical framework-nya yang kita itu. Nah, kerap kali biasanya paparan itu berhenti pada saya sudah melakukan input terus yang tidak beranjak kepada output, lalu kemudian apalagi goal atau sampai kepada efeknya yang paling ujung misalnya. Nah, ini menarik. Saya melihat ada environment yang menarik di ini ya. Sepertinya ada best practices hybrid ekosistem yang terbangun, dan itu kayaknya keren itu. Kalau bisa dievaluasi menjadi best practice di tempat-tempat lain. Kang Misbah, ini kita sudah di penghujung. Dari catatan-catatan itu apa yang bisa kita kembangkan atau yang bisa menjadi yang digarisbawahi dalam rangka agar kita semuanya, agar pemerintah sebagai lembaga yang kita percaya untuk menangani COVID, menangani dampaknya itu bisa berjalan lebih efektif. Apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan lebih serius? Tadi ada catatan, diantaranya sebenarnya sudah disampaikan catatannya ya, diantaranya adalah koordinasinya misalnya. Tapi bisa dieksplor lebih jauh nggak, Mas? Ya, Mas Rozali. Yang pertama yang ingin saya katakan dari diskusi kita sepanjang tadi, itu yang pertama adalah bahwa sebenarnya situasi kedaruratan ini kan seharusnya sudah selesai gitu ya. Maksudnya pemerintah jangan melulu bersembunyi gitu ya di balik kedaruratan ini. Oke, dalam situasi awal pandemi ketika masuk ke Indonesia di awal Maret misalnya, kemudian selama 3 bulan itu kita bisa katakan pemerintah dalam kondisi darurat gitu ya. Seluruh kebijakan termasuk kebijakan anggaran itu juga dalam situasi kedaruratan. Tapi ini kan sudah 5 bulan. Ya. Sudah 5 bulan. Seharusnya pemerintah sudah
mampu untuk melakukan penyesuaian itu gitu ya. Jadi dan ini perlu kita tagih, perlu kita lihat seperti apa kebijakan-kebijakan yang ditelurkan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Nah, di hari-hari terakhir ini kemudian kita melihat banyak sekali peristiwa, misalnya perebutan paksa pasien atau jenazah yang itu divonis COVID gitu ya oleh masyarakat. Ini kan ini pertanda apa gitu. Jadi apakah kurang sosialisasi atau kurang penyadaran kepada masyarakat, terus anggarannya kemana dan seterusnya. Ini kan akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu ya, bagaimana efektivitas anggaran itu dibelanjakan. Ya, karena kemudian banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian kontraproduktif terhadap penanganan COVID ini. Tidak heran kalau kemudian angka masyarakat yang terpapar kemudian semakin hari semakin tinggi gitu ya. Ya oke, klaimnya ya kita rapid test maupun kita swab lebih banyak, makanya nah itu kan sebenarnya tidak bisa juga itu dijadikan alasan, tetapi penyadaran kepada masyarakat ini sepertinya juga kurang gencar gitu. Itu yang pertama, bahwa situasi kedaruratan itu sampai kapan gitu. Ini yang perlu dipertegas oleh pemerintah ya, jangan sampai ini kemudian dijadikan alibi terus-menerus untuk misalnya kurang performance-nya kebijakan-kebijakan atau kelembagaan yang ada untuk penanganan COVID ini. Yang kedua adalah terkait dengan sebenarnya konteks akuntabilitas sosial yang kemudian mempersyaratkan bagaimana kebijakan maupun realokasi anggaran tadi ya, refocusing anggaran itu lebih terbuka, lebih bisa informatif ke masyarakat gitu ya. Karena dari situlah partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat itu bisa lebih berkualitas kalau masyarakat juga terinformasi berapa sih anggaran yang dikelola oleh pemerintah untuk sektor kesehatan, KL mana saja yang membidangi untuk sektor-sektor kesehatan itu ya, karena anggaran kesehatan yang 87,5 triliun itu tidak hanya dikelola oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga ada lembaga-lembaga lain yang punya fungsi untuk mendorong bagaimana sektor kesehatan ini dijalankan untuk penanganan COVID misalnya. Yang kedua juga di jaring pengaman sosial, bagaimana pendataan, ya, terutama soal data ini kan, data penerima manfaat dari jaring pengaman sosial, dari bansos-bansos itu masih menjadi masalah krusial sampai sekarang ini. Dan ini terbukti ketika ada COVID itu gitu. Jadi ini juga persoalan yang perlu segera diselesaikan, bagaimana konsolidasi data itu dilakukan oleh kementerian-kementerian maupun lembaga yang ada. Yang ketiga, catatan saya adalah soal keterlibatan masyarakat tadi itu, bahwa keterlibatan seluruh stakeholder, baik oleh pemerintah sendiri, masyarakat sipil atau organisasi kemasyarakatan itu betul-betul penting di dalam penanganan COVID dan bagaimana nanti pemulihan atau recovery sosial, recovery ekonomi. Jadi ini kan kerentanan itu tidak hanya ekonomi, tetapi ada juga kerentanan sosial ya, akibat dari kemudian berkurangnya derajat kesehatan, berkurangnya pendapatan seseorang dan seterusnya, itu juga menimbulkan kerawanan sosial. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah dan kita semuanya. Terima kasih, Mas Rozali. Baik, terima kasih, Mas Misbah. Teman-teman dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti diskusi kita. Mas Juri, matur nuwun. Mbak Mirna, terima kasih. Mas Misbah, matur nuwun atas waktunya untuk diskusi. Ini diskusi terima kasih Mas Misbah, Mbak Mirna, sukses. Mas Juri. Yes, sami-sami. Diskusi yang semoga bermanfaat bisa untuk disajikan nanti. untuk memahami ya, perlu ngopi nih.
Ngopi ini sudah peci dan kopi. Betul ini. Kita di dalam acara peci dan kopi. Suguhane. Acara ngopi nggak ada kopinya ini, Pak. Berarti kapan-kapan harus ke studio ini, para pembicara kita ini, biar sambil ngopi. Nah, itu Mas Juri sudah sambil ngopi. Baik, teman-teman penonton Peci dan Kopi dimanapun Anda berada, demikian diskusi mengenai tema perampingan organisasi dan restrukturisasi anggaran sudah kami sampaikan dari berbagai perspektif. Pertama, dari perspektif pemerintah, bagaimana dia kebijakan itu diambil, itu merupakan salah satu bagian dari 3 kebijakan besar pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Yang kedua, kita menghadirkan perspektif dari lembaga non-struktural yang sedang diperbincangkan, yang terdampak dalam refocusing anggaran. Nah, perspektifnya seperti apa? Dan ketiga, dari pengamat, dari teman-teman di Fitra, tadi Mas Misbah memberikan insight yang fruitful bagaimana budgeting policy kita, postur budgeting APBN kita dalam menghadapi COVID, tingkat idealnya, dan dia memberi beberapa catatan yang diantaranya sangat penting sekali untuk diperhatikan, misalnya pentingnya untuk mendengarkan masukan dari lembaga yang lain. Lalu kemudian ada catatan yang menarik, ternyata yang disayangkan, ternyata yang malah terdampak pembubaran ada tim transparansi industri ekstraktif, yang sebenarnya ini sangat dibutuhkan oleh kita, karena seringkali industri ekstraktif itu melahirkan masalah agraria, terus sampai kepada misalnya di Kalimantan Timur, di di Samarinda dan sekitarnya, tambang di mana-mana, banyak sekali anak yang meninggal karena masuk di situ karena lubangnya tidak ditutup dan seterusnya. Dan potensi fraudnya juga cukup tinggi di situ, karena itu melibatkan duit yang sangat besar. Kalau Anda di Sungai Mahakam itu ada gunung-gunung yang lewat hitam-hitam, lewat naik kapal, itu kan batu bara, itu duit semua. Dan mungkin sebagian dicurigai ada teman-teman aktivis juga di sana di jaringan anti tambang yang kerap memperhatikan masalah-masalah itu. Dan sayangnya yang terdampak adalah justru tim transparansi industri ekstraktif. Ini menarik sekali catatannya. Demikian, saya Ahmad Rozali mohon undur diri apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Kami berusaha menyuguhkan acara dengan enteng mungkin dan entertain mungkin agar masuk dan menjadi bagian dari edukasi kita bersama. Baik, saya mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kamu siapkan kurban terbaikmu? Atau masih bingung mau berkorban di mana? Yuk berkurban melalui NU Kerlazisnu. Dalam program Nusantara Berkurban, memperkuat solidaritas tanpa batas. Tentukan sendiri lokasi kurbanmu. Pilih harga hewan kurbanmu. Salurkan kurban Anda ke rekening NU Kerlazisnu atau kunjungi nuker.id/kurban.